Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa biqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-16 ya daripada kita Takdir Sadidah ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab apa? Bab istinja dah selesai dah daripada rukun, syarat dan sunah-sunahnya. Sekarang kita akan masuk bab baru daripada babul ibadat dalam kitab Takrirat ini. Apa namanya? Babul ghusl. Ghusl ini maknanya adalah mandi. Bab tentang mandi. Ta'riful ghusl lughatan as-sayalan. Secara bahasa yang namanya mandi itu as-sayalan, mengalir. Yakni biasanya mengalir itu bertentangan dengan mengusap. Mengusap itu semacam antara saya membasuh tangan. Makna membasuh tangan itu airnya kena mengalir. Dia tidak boleh hanya Anda itu mengusap. Begitu pula mandi itu maknanya airnya itu kena mengalir. Tak tahu kalau orang-orang sakit di hospital itu kan dilap-lap aja. Tak tahu orang-orang Indonesia cakapnya disipin. Orang Jawa cakapnya disipin. Disipin itu dilap-lap aja. Itu bukan mandi itu namanya. Cakap dibersihkan. Iya, mandi bukan. Wa syar'an ta'mimu jami'il badani bil ma' biniyatin makhsusah. Secara syariat yang namanya ghusl adalah takmim, bagaimana Anda itu menyeluruhkan badan itu terkena basuhan air dengan niat yang khas. Itu namanya mandi. Pas yang namanya mandi itu cuma Anda menyeluruhkan badan dengan air, dengan basuhan air, walaupun tak pakai shampoo, walaupun tak pakai apa? Sabun dalamnya ya. Tak pakai sabun, tidak ada masalah. Yang penting air itu kena ada di dalam seluruh tubuh. Dan hati-hati, banyak orang itu rambutnya dia apa namanya? Tahu keribu. Rambut yang besar macam ini itu apa cakapnya itu? Afro. Rambut afro itu biasanya tak masuk air. Apa namanya rambut yang tak masuk air itu tak boleh. Istilahnya kena di apa namanya? Kena dihilangkan. Terus biasanya itu perempuan dikocang cakapnya ya, ditocang. Tocang itu tengok di dalam tocangnya itu boleh masuk air apa tak? Kalau tidak boleh masuk air, tocangnya kena diurai. Ada lagi orang-orang Arab itu, terutama yang Afrika itu, yang perempuan, dia punya rambut itu diberi macam kurma. Jadi ada kurma, rambut itu diberi kurma. Jadi dia macam heart. Nah, itu kalau tak apa namanya, kalau tak boleh masuk air, kena dihilangkan itu. Tak boleh. Ayo. Al-faraq bainal ghusli wal ghusli wal ghusli. Perbedaan antara ghusl dengan dhammil ghain wal ghusli bi fathil ghain wal ghusli bi kasril ghain. Al-ghuslu bid-dhamm ta'mimu jami'il badani bil ma'. Ya, yang itu yang kita maksud dengan ghusl di sini dengan dhammahnya ghain, yaitu semuakan semua badan dengan apa namanya dengan air. Semua dibasuh dengan air. Kalau dengan fathil ghain Anda membasuh sebagian anggota tubuh, itu namanya ghusl. Ya, ini tidak mesti semuanya, sebagian dia yang dikatakan kalau Anda hanya membasuh tangan saja dikatakan ghusl. Ghusl dibilang ismun lima yudhofu ilal ma' min sabunin aw ghairihi. Ini nama untuk perkara-perkara yang Anda tambahkan di air untuk mandi. Contohnya sabun. Sabun kan ada terus ada apa namanya basuh atau Anda bancuh di air itu namanya apa? Ghusl. Pas ini masalah lugawiyah ya. Ini namanya lugawiyah. Ada kitab khas masalah ini namanya musallasat. Ya, musallasat itu satu kalimat yang boleh dibaca 3.
dan mempunyai makna yang berbeza-beza. Macam ini. Ghusl, ghisil. Ada lagi kalam, kilam, kulam, semacam itu. Itu namanya musallasat. Dan yang paling famous kitab itu namanya Kutrub. Musallasatu Kutrub. Kutrub ini muridnya Sibawayh. Kutrub itu nama daripada burung. Dia keluarnya pagi hari. Dan katanya Kutrub itu dulu ketika belajar dengan Sibawayh itu berangkat belajar dengan Sibawayh itu berangkat sejak pagi. Jadi karena Sibawayh melihat himmahnya sangat kuat, dikatakan apa namanya? Kutrub. Anda ini macam burung kutrub gitu. Sampai sekarang kalinya kata-katanya Sibawayh itu apa? Famous. Namanya apa? Kutrub. Berarti kata-katanya guru itu ketika ada menjuluki muridnya, boleh apa namanya? Boleh famous. Ada namanya Imam Qarafi. Saya lupa siapa gurunya Imam Qarafi. Terus beliau itu setiap nak pergi belajar lewat pemakaman, namanya pemakaman Qorofah, ada ma'ruf di Mesir, pemakaman Qorofah. Nah, setiap nak belajar pasti lewat pemakaman Qorofah itu. Memang dia punya jalan semacam itu. Gurunya tanya, mana Qarafi itu yang selalu lewat pemakaman apa namanya? Qorofah sampai sekarang. Famous dengan nama apa? Qarafi, Imam Qarafi. Nanti kalau saya cakap Ainuddin Al-Bajuri, itu jadi Bajuri ya. Ahkamul ghusli khamsatun. Hukum-hukum mandi itu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Bila wajib itu kalau sunnah dinadarkan, dibilang ida nadarul ghuslal masnun. Kalau dia itu bernadar mandi yang sunnah. Karena nadar itu adalah cara bagaimana menjadikan perkara yang sunnah itu wajib. Begitu pula wa fi halatin sit, di dalam kondisi-kondisi yang 6 saya di mujibatul ghusl ada 6, yaitu juga wajib untuk mandi. Minha khurujul mani, di antaranya adalah keluarnya mani. Wallahu alam, saya rasa mujib ini. Mujib, jadi kan nanti kan ada kan mujibatul ghusl. Mujibatul ghusl ini bukan yang mewajibkan mandi. Wallahu alam, saya rasa bukan maknanya mewajibkan mandi, akan tetapi menyebabkan mandi. Dibilang hada yujibu kada, maknanya ini menyebabkan ini, bukan ini mewajibkan ini, semacam itu. Cuma ilmu kalam itu mengatakan yujib itu menyebabkan ini tapi tanpa ikhtiar. Itu namanya apa? Namanya yujib. Menyebabkan. Jadi keluar mani itu menyebabkan Anda mandi. Menyebabkan Anda apa namanya? Mandi. Belum tentu mandi itu apa namanya? Belum tentu mandi itu wajib, karena mungkin lepas Anda keluar mani, Anda mati. Anda tidak wajib untuk apa namanya? Mandi karena keluar mani. Mungkin Anda wajib mandi karena Anda mati. Mandar apa namanya? Mati. Wallahu a'lam. Ada beberapa perkara yang jadi dikatakan mujib itu tidak setakat mewajibkan, tapi menyebabkan. Yang kedua, mandub kagus lil jum'ati wal iden. Kadang-kala yang namanya mandi itu sunnah. Seperti apa? Mandi Jumat dan mandi 2 hari Id. Saya nanti ada beberapa perkara. Kenapa kok disunahkan untuk mandi? Majority karena banyak berkumpul. Karena ada perkumpulan orang disunahkan untuk mandi. Bayangkan kalau sholat Jumat ada yang mandi, itu masjid busuk macam apa itu? Yang satu udah tak mandi, makan bawang, makan kari. Itu ketiak dia macam apa tuh? Yang satunya lagi lepas makan durian, satu lagi lepas makan tempoyak. Aduh. Yang ketiga mubah. Ya nih, mandi itu mubah. Majority kita mandi mubah ini, hari-hari kita mandi. Untuk apa? Just untuk bersih-bersih apa? Just untuk bersih-bersih badan agar kita fresh, itu mubah hukumnya. Tanpa ada niat solehah. Kalau Anda mandi sehari-hari itu Anda niatkan niat solehah. Contohnya aku nak jaga kebersihan tubuh Allah, aku nak fresh untuk ibadah, fresh untuk mengajar. Akhirnya apa namanya? Hukumnya mandi ini sunnah. Haramun ma'as sehah, haram tapi sah. Bila kalau airnya itu Anda dapat daripada curi. Airnya amar, Anda curi, Anda untuk mandi. Sah mandi Anda, mandi wajib Anda sah, tapi haram karena mencuri. Karena mencuri itu walaupun tidak dipakai mandi juga tetap haram. Haram tapi tidak sah. Kalau Anda mandi wajib dalam keadaan haid. Ini masih haid nih, Anda mandi, sah apa tidak? Tidak sah dan haram. Kenapa? Karena memang tidak akan, itu namanya tala'ub bil
bil ibadah. Anda bermain-main dengan ibadah. Loh, kenapa Habib bermain-main dengan ibadah? Iya, karena Anda mandi. Mandi ini Anda sudah tahu mandi ini tak sah, tapi tetap Anda lakukan. Itu namanya tala'ub bil ibadah. Anda main-main. Jadi, sekarang kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu apa? Mujibatul ghusl. Mujibatul ghusl ini maknanya hal-hal yang menyebabkan. Mujib ini bukan maknanya mewajibkan ya, tapi apa? Menyebabkan. Saya dulu juga pahamnya mewajibkan. Tapi ini apa? Menyebabkan. Mujibatul ghusl sittatun wahya kisman mayahtasu bin nisa. Dibilang mujibatul ghusl itu ada 6. Kadangkala khas untuk perempuan dan kadangkala mustarok, boleh untuk laki-laki dan perempuan. Yang untuk perempuan itu khas untuk perempuan itu 3, haid, nifas dan wiladah. Haid, nifas dan wiladah. Ma yastariku fihi rijalu wan nisa salasa. Yang apa itu namanya yastarik, yang bisa untuk laki-laki dan perempuan sama-sama. Ada berapa namanya? Ada 3 juga. Jima, keluar mani, dan mati. Nah, cuma mati ini bukan untuk yang mati, tapi untuk yang hidup. Jadi contohnya Zaidun mati. Ya orang-orang sekitar Zaid yang wajib memandikan Zaid. Tetapi Zaid ini wali. Muhsin mati karena dia banyak khidmat, dia mati. Lepas mati, matinya itu subhanallah, lepas mati dia mandi sendiri. Oh, Masya Allah. Dia mandi sendiri. Apakah lepas dia mandi sendiri, orang-orang sekelilingnya tidak wajib memandikannya? Tak wajib memandikannya. Karena yang wajib memandikannya adalah orang-orang sekitarnya, bukan Anda sendiri. Ada beberapa, saya tak tahu, ada beberapa cerita semacam. Anda boleh percaya, boleh tidak, percaya. Saya kelas-kelas ilmi semacam ini itu saya tak terlampau suka cerita pasal karomah tak terlampau suka, agar memang kita stay di dalam ilmu. Nanti kalau udah karomah tak masuk ilmu lagi, masuk masuk kepercayaan, masuk ini, nanti kelas ini bukan menjadi kelas ilmi lagi, kelas syu'uri nanti, syu'uri wa qalbi. Syarhu mujibatul ghusl, penjelasan tentang mujibatul ghusl, ilajul hasyafah fil haram. Ya, di jima itu memasukkan hasyafah. Apa itu hasyafah? Bukan zakar, tapi apa? Helmet dia, kepala dia. Ayo. Ilaj itu maknanya masuk, tidak mesti sampai masuk semua. Cukup masuk helmetnya saja. Hasyafah ra'sud zakar, dan juga dinamakan kamroh. Sama, kamroh digunakan di dalam zubat. Lidzakarin satiro kamrotin kotok. Yani kalau nak khitan untuk laki-laki, kotoa satiro kamroh. Nah, memotong penutup penutup hasyafah. Ya, di kamroh juga maknanya apa? Helmetnya, kepalanya, zakarnya laki-laki itu. Dobitulkan memasukkan hasyafah ke farji. Farji itu apa? Apakah vaginanya perempuan? Tidak mesti vaginanya tidak mesti vaginanya perempuan. Dobitul farji kullu ma yusamma farjan. Setiap yang dinamakan farji, maknanya farji itu yang ada lubangnya itu namanya apa? Farji. Yang ada lubangnya itu namanya farji lah. Yang ada lubangnya itu tidak mesti dia itu apa? Tidak mesti dia itu vagina perempuan, mungkin juga dubur. Apakah mesti vagina perempuan? Tidak. Atau duburnya perempuan? Tidak. Yang penting ada lubangnya. Walaupun hewan, contohnya fulan, Zaid berjima dengan kambing. Loh, ada saya di Afrika. Ada laki-laki macam buat berjima dengan kambing. Ketahuan akhirnya laki-lakinya diarak di depan orang-orang, kambingnya pun diarak, kalau udah macam itu disembelih gitu. Sembelih buat sate gitu. Sawaun kana kubulan am duburon min adamiyin aw ghairihi hayyin aw mayyit. Yani yang penting memasukkan ke dalam lubang, dan lubang itu lubang kemaluan ya nih, lubang kemaluan. Kemaluan tidak mesti farji. Juga bisa dubur, laki-laki ataupun perempuan. Kubul ataupun dubur. Adami am ghairi adami. Maknanya kalau ada orang LGBT contohnya, terus dia homoseksual, yang buat pelaku dan maf'ul bih kena mandi. Oh, maknanya tak dosa.
tak dosa. Saya cakap kena mandi, saya tak cakap dosa atau tak dosa. Jangan menisbatkan kepada saya perkara-perkara yang tidak saya katakan dosa besar. Boleh dihad. Tapi saya tak cakap pasal itu nanti ada babnya sendiri. Saya cakap di sini kan babul ghusl. Oh, maknanya kena mandi ya. Kambingnya kena mandi juga. La haula wala quwata illa billah. Kambingnya tak kena mandi karena kambing tidak mukallaf. Yang kena mandi itu yang mukallaf saja. Maknanya kambingnya tak dosa. Iya, tak dosa kambing itu. Ada orang itu bila-bila pertanyaan itu pelik-pelik. Hayyin au mayyit. Hidup ataupun mati. Memang ada beberapa orang itu menjimak mayit. Nah, kalau mayit dijima, itu apakah wajib diulangi mandinya? Tidak. Yang wajib diulangi mandinya siapa yang menjima. Kama qala sahibu sofati zubat mujibuhul mani yuhina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju. Dibilang mujibul ghusl itu mani kalau keluar dan mati dan kamroh. Apa itu kamroh? Hasyafah. Haitsu tulaju ketika dia itu tulaj. Apa tulaj itu dimasukkan. Farjan masuk ke farji walaupun farji yang sudah mati bila iadah tanpa tanpa diulang, yakni maitan bila iadah tanpa Anda mengulangi memandikan mayitnya itu. Yang mandi adalah yang memasukkan mayitnya. Apa dosa mayit ini? Dia dah mati dah. Dia dah mati dah. Wal haidu wan nifasu wal wiladah. Haid, nifas begitu pula wiladah. Urujul mani dibilang mani itu tidak wajib tidak membuat kita wajib mandi, tidak menyebabkan kita untuk mandi, kecuali apa? Illa idza baroza. Kalau mani itu sudah nampak air keluar daripada zakar. Kalau masih maninya keluar tapi tidak sampai keluar. Jadi ada orang nak keluar mani, dipegang zakarnya, ditekan macam ini, kemudian maninya balik. Maninya masuk balik. Lah ketika maninya itu masuk balik, apakah dia wajib mandi? Tidak. Karena masih belum sampai keluar. Kalau mani itu tetap ada di dalam kosobati zakar, di dalam batang zakar itu, maka tidak wajib untuk mandi. Bobit mani yang menyebabkan kita itu wajib mandi ada dua. Harus mani orang itu sendiri. Loh, boleh gak Habib? Satu orang keluar maninya orang lain. Bisa, itu kalau istri bisa. Saya tidak ada Yusuf. Fala yajibul ghusl idza kharaja minhu maniyu ghairihi walakin yang kudul wudu. Dia bilang maka tidak wajib mandi kalau yang keluar itu mani orang lain, daripadanya keluar mani orang lain. Dia tidak wajib mandi, tapi wajib wudu. Kenapa? Karena tetap dianggap al-kharij min ahadis sabilain dan keluar daripada salah satu daripada dua jalan mewajibkan wudu. Tengok nomor 1 bawah. Kalau jama'ar rajulu zaujatahu. Kalau seumpamanya seseorang muhsin menikah dengan hindun. Kemudian biasa suami menjima istrinya. Lepas muhsin menjima hindun, hindun ini tidak sampai keluar sperma. Muhsinnya keluar, suaminya keluar, tapi istrinya tidak sampai keluar sperma. Macam mana? Dibilang kalau seumpamanya istri ini naimah, jadi istrinya sedang tidur, muhsin dah tak kuat kawal syahwat, dia bokelkan istrinya, jima jelas macam itu. Sampai keluar sperma, istrinya tetap tidur. Ini istrinya tidur atau mati? Wallahu a'lam. Ini saya juga kurang tahu, kena tanya ini. Au mukrohah, dia mukroh. Mukroh itu terpaksa, saya tak nak dengan suami saya, tak nak, tetap. Mungkin ikat dia, jima istrinya. Halal. Istrinya. Engkau rogol saya, tidak ada akahku ini suamimu. Rogol. Engkau menolak aku menjimakmu tanpa ada udzur syar'i. Engkau berdosa. Nanti ketika waktunya nafkah, kalau aku tak beri nafkah, engkau marah, repot ke polis. Waktu jima engkau tak nak. Macam mana? Tumma gtasalat fakharaja minha maniyu zaujiha. Sudah, karena dia terpaksa tak nak, dia sudah tak ada mood dah. Hindun, aku nak jima, malas bang, malas. Hindun nak jima, oke dah, sila. Macam itu. Jadi yang penting suaminya itu keluar. Dia tak keluar pun, dia tidak sampai keluar sperma. Atau mungkin dia masih kecil lagi, masih umurnya 14 tahun, 13 tahun. Masih belum keluar haid. Cuma 13 tahun, 14 tahun menikah.
Ya kalau Anda di Malaysia mungkin pelik, di Arab biasa aja macam itu. Karena perempuan-perempuan Arab nih, walaupun dia umurnya masih kecil, tapi dah besar dah. Maknanya kalau dia masih kecil, dia masih belum ada syahwat. Nah, ketika dia mandi, keluar sperma daripada apa namanya? Daripada kemaluannya. Ini confirm bukan sperma dia, confirm sperma suaminya. Maknanya dia tidak wajib dia tidak wajib untuk mengulang mandi, tapi dia hanya wajib untuk wudhu saja. Berbeda kalau dia sudah besar dan dia juga selesai ketika dijima, istrinya mungkin sudah umur 25, 24 dan selesai dijima ketika mandi dan sudah jima sama-sama keluar sperma, terus dia mandi. Ketika mandi keluar air mani lagi, dia wajib mengulangi mandi. Karena itu dianggap juga maninya dia. Tapi kan ini kan ada potensi maninya suami saya, iya. Tapi engkau kan juga keluar kan. Maknanya di situ ada maninya suami engkau dan manimu. Karena itu sebelum mandi, ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau lepas berjima dengan pasangannya, jangan langsung mandi, kencing dulu. Jadi biar bagi daripada apa namanya? Bagi daripada berjima mani itu keluar bersama apa namanya? Kencing. Lepas kencing baru dia boleh baru dia afdol mandi. Kalau tak nanti keluar sperma, nanti di tengah-tengah keluar sperma, dia wajib untuk mengulangi mandi. Fala yajibu alaihal ghusl marratan ukhra. Akan tetapi wudunya itu batal. Berbeda kalau dia itu sudah menyelesaikan watoroha. Wator ini hajatnya, ini sudah selesai dah. Karena kan seperti laki-laki ada hajat berjima, perempuan pun juga ada hajat berjima, maka wajib baginya itu mandi lagi. Atas lagi, an yakunal khariju minhu awwala marrah, dan hendaknya mani itu yang keluar pertama kali. Loh, macam mana kalau kedua kali? Iya, sudah keluar, kok masukkan lagi. Keluar, jangan masuk lagi. Engkau masukkan lagi, kemudian dia keluar lagi. Paham ya? Dia sudah keluar deh. Mani keluar. Tapi engkau masukkan lagi. Nah, mani yang sama keluar lagi. Mani yang keluar kedua kali itu tidak mewajibkan mandi, tapi mewajibkan wudhu saja. Hukumnya macam kencing. Karena sudah pernah keluar sekali. Mani yang keluar daripadanya pertama kali, maka tidak wajib mandi kalau dia memasukkan mani ke dalam zakarnya untuk kedua kalinya, kemudian keluar untuk kedua kalinya, akan tetapi wudhunya batal, dihukumi macam kencing. Terus yang keluar daripada zakar selain mani dan kencing, ada yang namanya madhi wal wadi. Madhi dan madhi. Apa itu mani? Dibilang mani itu adalah air yang putih yatadafak itu keluarnya tak macam kencing. Kencing kan macam air kecur, macam itu kan, macam di pipe kan. Mani tak semacam itu. Mani itu keluarnya cerut macam itu. Dia sikit-sikit. Dia bergelombang, dia wave demi wave. Berbeda dengan kencing. Kencing itu kan macam air-air biasa keluarnya kan. Dan keluar dengan apa namanya? Keluar dengan syahwat. Wa yaqubu khurujahu futurun. Dan ketika apa namanya? Dan ketika keluar itu, setelah keluar, yaqubu futur, lemas. Lepas keluar itu apa namanya? Lemas. Ada yang datang nggak? Kalau dia itu keluar, apa namanya? Setelah keluar itu lemas, sudah bukan tambah semangat, udah nada macam itu. Apa itu madhi? Madhi, ma'un abyadun rokikun lazid, dibilang air putih rokik. Apa itu rokik? Nipis. Dia tidak pekat macam mani. Dan dia itu lazij. Apa itu lazij? Tahu lengket ya? Lengket itu macam lendir. Dia macam melekit. Itu lazij. Lazij itu lengket. Jadi dia macam cecair, macam ingus. Ingus itu apa dia? Melekit, itu lazij. Lazij itu lengket itu. Yakhruju inda sauranish syahwah, yang dia itu keluar, madi itu keluar ketika syahwat itu memuncak tanpa ada syahwat secara sempurna. Maknanya keluar ketika syahwat, berbeda dengan mani. Mani itu kan keluar dengan syahwat. Madi itu keluar ketika dalam keadaan apa namanya? Syahwat.
Dan kalau keluar daripada perempuan namanya koda. Wallah, ini pertama kali saya dengar ini. Saya jaga laki-laki dan perempuan ya namanya sama madi. Tapi katanya Syekh di sini, kalau keluar daripada perempuan namanya apa? Koda. Apa itu wadi? Al-wadiyu, air yang putih sakhin. Dia pekat. Kadir ini keruh. Dia kotor, dia tak macam madi. Madi itu transparan, dia itu apa namanya? Putih. Wadi keruh. Wadi apa namanya keruh. Dan keluar ketika kencing atau ketika dia itu apa? Membawa sesuatu yang berat, itu namanya wadi. Al-hukum indah huruji ahadiha. Jadi hukum ketika salah satu daripada 3 perkara ini keluar. Kalau mani mewajibkan mandi dan tidak membatalkan wudhu. Dan mani itu suci. Adapun madi dan wadi itu, hukum keduanya itu seperti hukum kencing. Kalau keluar membatalkan wudhu dan hukumnya keduanya itu adalah najis. Tanda-tanda mani itu mempunyai tanda-tanda. Apa itu? Dibilang yajibul ghusl idza wujidat ihda hadhil alama. Tanda-tanda mani itu menyebabkan orang itu wajib untuk mandi ketika salah satu daripada tanda-tanda mani ini ada. Dan tidak diwajibkan untuk ada semuanya, cukup ada salah satu tanda, maka orang itu wajib untuk mandi. Salah satu daripada tanda mani ini menyebabkan yang keluar itu dihukumi mani. Apa itu? Dibilang, dan wal mar'ah mislu rajuli fi dzalika. Dan tanda mani untuk perempuan sama dengan tanda mani untuk laki-laki. Apa? Yang pertama adalah taladud. Kalau keluar, dia itu selese. Kalau keluar, dia itu apa namanya? Selese. Ay yakhruju bisyahwah. Ini tak sama, God. Keluar dengan syahwat berbeda ketika keluar selese. Ketika keluar sedap. Ada kena mengena enggak? Mafhumnya sama enggak? Ini golib saja. Ini kok golib. Biasanya mani itu keluar dalam keadaan syahwat. Dan keluar dalam keadaan syahwat belum mesti selese. Selese maknanya sedap, nikmat. Jadi wallahu a'lam saya tengok ataladud bi khurujihi itu apa? Keluar dengan syahwat itu bukan tafsir untuk nikmat ketika keluar biasa. Tadafuk itu mani itu tak macam kencing. Kencing kan macam pep gitu kan. Mani itu tadafuk. Dia muncrat, tahu muncrat Anda? Memancut dia memancut. Cerut macam itu. Dia tak macam kencing. Yakhruju ala dufuat, keluar berwave-wave dia. Ar-raihah idza kana raddan ka raihatil ajin awit talab. Dibilang bau mani kalau masih basah itu macam seperti bau ajin. Ajin itu ini biasanya perempuan yang tahu. Ajin itu kalau perempuan sedang membuat adonan tepung, mengadon tepung untuk roti. Anda tak pernah ya tengok adonan roti gandum ya? Baunya macam mani. Adonan tepung gandum itu baunya macam mani. Atau tolak, tahu tolak? Tolak itu untuk apa itu namanya? Kurma. Jadi kurma itu ada 2, ada kurma laki-laki, ada kurma perempuan. Nah, kurma laki-laki itu dia ada tol, ada macam kuncup macam ini. Jadi ada macam kuncup macam ini kurma laki-laki. Kemudian nanti dia itu akan mekar. Dia mengeluarkan serbuk. Serbuknya itu akan ke kurma perempuan. Kurma perempuan nanti kena serbuknya laki-laki, dia akan apa namanya? Berbuah. Itu kalau normal. Itu kalau apa namanya normal. Dulu saya pernah jelaskan bagaimana cara untuk membuahi pokok kurma ini. Ada yang memang dibuat cara membuahinya macam mana. Ada yang memang dia dengan apa namanya? Dengan normal. Dengan normal itu kok dengan angin. Angin akan membuahi. Kalau tak, biasanya petani-petani akan buat apa namanya? Akan dibuat manual. Lah, tolak itu, kuncup laki-laki ini, biasanya itu nanti akan dipotong. Kalau orang ya dipotong. Terus nanti itu dicampur dengan madu.
itu membuat mani itu pekat. Dan memang baunya macam mani. Kalau zakar ini untuk kurma itu baunya macam mani dan dijual dulu di agof itu budak-budak kurang ajar itu jualan semacam itu. Tolak zakar, kurang ajar baunya macam apa namanya mani yang betul. Ini tol zakar ya. Ini tolak ini maknanya tak tahu. Tolak ini macam tunas untuk pokok kurma laki-laki yang untuk membuahi yang perempuan. Memang bau dia macam mani. Kalau mani sudah dalam keadaan kering, baunya itu seperti putih telur. Kalau yang kuningnya itu yolk ya. Yang putihnya apa? Egg white. Nah itu. Yang putihnya itu baunya macam karoi hati bayadil bait. Seperti putihnya telur. Falaisa min alamatil mani kaunihi abiyaton, bukan daripada tanda-tanda mani itu putih atau setelah keluar lemas, akan tetapi ini semuanya biasanya semacam itu. Tapi alamat mani 3 ini, satu daripada 3 ini ada dikatakan dia itu apa mani. Kama qala sahibu Sofwati Zubat wa yu'raful mani yuhina yahre bil ladzati hina khurujihi wa rihi tal'in au ajin. Dibilang dan mani itu diketahui dengan ladzah ketika keluar atau bau tol zakar kurma itu atau apa namanya adonan tepung perempuan tepung gandum itu. Anda tak pernah tengok tepung gandum ya? Hah? Bukan yeast. Bukan yeast. Dia memang ada perempuan Arab itu. Setiap pagi mereka itu buat tepung gandum. Di Hadramut itu ada khubus khas. Di sini tak ada, saya tak pernah tengok. Cuma saya kan punya saudara di Bukit Jalil itu orang Hadramut. Jadi ketika saya dengan istri saya ke sana, saya minta istrinya dia mengajari istri saya untuk buat apa namanya roti khas Hadramut. Namanya itu haif. Dia memang murni daripada gandum. Saya cakap, adonnya dari apa? Ada itu yang dijual di sini di kedai-kedai Arab itu. Biasanya tepung ata atau tepung ata. Tengok, tepung ata. Tepung ata itu tepung gandum. Biasanya dibuat untuk apa itu namanya brauto, dibuat untuk apa roti apa itu ditampal, roti canai. Nah itu adonannya itu. Nah, roti haif itu dia tak macam roti-roti biasa. Roti biasa yang bulat-bulat yang ada kalau masuk ke kedai-kedai Arab dibeli roti itu sudah diberi his. Dia akan mengembang. Rotinya gandum orang Hadramut dia tak diberi his. Dia memang murni tepung dan air dan apa itu yang hitam-hitam kecil-kecil itu. Bukan hitam-hitam black sesemi itu. Nah itu kalau Anda buat memang baunya macam bau apa namanya? Adonan yang masih basah sebelum dia baunya memang macam bau mani. Memang baunya macam bau mani. Mas'alatun idza syakka halil khariju maniyun ammadiyun famal hukum. Masalah kalau yang Anda tuh ragu. Ini yang keluar mani atau madhi. Terus bagaimana? Apa hukumnya? Ya takhoyyar, Anda pilihlah. Kalau Anda pilih ini mani, ya Anda kena mandi. Tapi apa yang terkena mani itu tidak najis. Tapi kalau Anda pilih itu mandi, ya itu najis. Tapi Anda tidak wajib untuk mandi. Wal afdol, dah mandi, Anda basuh juga sekali dua-duanya. Wajib apa namanya? Maka kalau dia nak menjadikan itu mani, maka dia wajib untuk mandi. Kalau dia nak dia jadikan itu mandi, maka wudhunya batal. Dan dia wajib untuk membasuh apa yang terkena mandi tersebut. Dan afdol itu Anda pilih dua-duanya. Ya Anda mandi, ya Anda basuh, Anda punya sarung. Kama qala sahibu Sofwati Zubat wa man yashukku hal maniyun dhahara ahu wa madiyun baina daini khuyra. Bilang, barang siapa yang ragu apakah yang tampak itu mani atau dia madi, antara keduanya memilih. Antara keduanya apanya? Memilih. Yang ketiga al-haid. Maka wajib mandi setelah darah haid selesai. Di antara mujibatul ghusl yang ketiga adalah haid. Makna haid bukan ketika haid Anda mandi. Setelah
selesainya haid. Selesainya haid, Anda diwajibkan untuk mandi. Yang keempat adalah apa? An-nifas. Setelah selesai nifas, Anda wajib mandi. Kemudian wiladah. Loh, maknanya sama aja kan, nifas dan wiladah belum tentu, karena belum tentu lepas wiladah itu ada nih nifas. Fayajibu alaihal usul walau waladat mudghatan atau alaqah. Dibilang maka wajib untuk mandi walaupun dia itu melahirkan mudghah atau alaqah. Mudghah itu segumpal daging, alaqah itu segumpal darah. Ini kalau keguguran. Setelah pas keguguran dia itu wajib mandi. Terus tengok bawah itu wayas butulil alaqah bil wiladah. Salah satu ahkam ini. Jadi kalau ada perempuan keguguran dan mengeluarkan apa namanya? Segumpal darah. Segumpal darah itu di dalamnya ada 3 hukum. Wajib mandi, dan kalau dia itu puasanya batal, dan darah yang keluar setelah itu dikatakan nifas, bukan dikatakan apa? Haid. Dan hukum haid dan nifas itu berbeda, karena haid itu maksimumnya 15. Nifas maksimumnya berapa? 60. Mamarro apa walil mudghah khamsatun, dibilang, dan hukumnya kalau yang perempuan itu keluar mudghah segumpal darah, hukumnya ada 5. Di 3 yang sudah dibaca di dalam apa itu namanya? Di dalam alaqah, ditambahi wangqidoil iddah. Wangqidoil iddah. Jadi kalau ada perempuan dicerai suaminya, kemudian keguguran, mengeluarkan apa? Mudghah, iddahnya langsung selesai, tapi mengeluarkan alaqah iddahnya tidak selesai. Dan juga mendapat istibroh. Istibroh itu kalau yang keluar itu hamba sahaya. Walima fihi suratun khafiyah samaniyah. Lah kalau seumpamanya yang keluar daripada perempuan itu suratun khafiyah, mudghah, yakni segumpal daging, yang segumpal daging itu mempunyai suratun khafiyah, mempunyai bentuk yang khafi seperti baby. Jadi sudah ada tangannya kecil, ada kakinya kecil. Hukumnya ada 8. 5 yang disebutkan di dalam mudghah yang tidak ada suratun khafiyahnya, ditambahi 3. Mamarra wujubul ghurrah. Apa itu wujubul ghurrah? Maknanya kalau ada orang memukul perempuan yang sedang hamil, kemudian perempuan itu apa? Gugur. Perempuan itu gugur. Ketika gugur, mengeluarkan apa namanya? Segumpal daging yang sudah ada sedikit tangannya macam itu. Maka yang membuat itu wajib untuk membayar ghurrah. Apa itu ghurrah? Ghurrah itu wajib untuk membayar ke perempuan itu hamba sahaya yang masih kecil. Kalau tidak ada hamba sahaya, 5 ekor unta. 5 ekor unta sebagai diah apa itu apa namanya ghurrah tadi itu, sebagai diah bayi yang gugur tadi itu. Wa ummiyatu ummil walad, yakni kalau ada hamba sahaya, Muhsin punya hamba sahaya namanya Hindun, dijima lepas umur 5 bulan gugur, keluar daging yang seperti apa namanya? Yang sudah ada tangannya kecil, sudah ada kakinya kecil, dikatakan Hindun itu ummul walad. Apa ummul walad itu? Yakni maknanya tidak boleh dijual, karena kalau Muhsin mati dia akan merdeka. Itu namanya ummul walad. Wa jawazu aklika wa jawazu akliha minal ma'kul indah romli, dan boleh dimakan kalau itu daripada hewan yang bisa dimakan. Contohnya kambing keguguran, tapi sudah ada bentuk daging, bentuknya ada kaki-kakinya, ada mulut ada apa namanya? Ada telinganya, ada kepalanya, buat sup lah. Ya itu menurut Imam Melivi ini dia kan anak kambing kan? Kan itu anak kambing. Saya tak tahu. Di Filipina itu ada macam embrio telur itu. Macam semacam itulah. Secara oke aja, tak ada masalah. Yang keenam adalah al-maut, dan saya ditafsiluhu fi babi ghusl mayit. Adapun mati ini kan mewajibkan mandi, dan tafsilnya masalah mandi karena mati ini akan ada di dalam bab ghuslul mayit insyaallah.
Sekarang kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu apa? Furudul ghusl. Rukun-rukun daripada mandi. Mudah aja, rukun mandi itu cuma 2. Apa itu? Niat dan membasuh semua apa namanya? Membasuh semua anggota badan, itu aja, tidak ada masalah. Furudul ghusl isnan al-awwal an-niyah. Waktuha awalul ghusl li anal badan fil ghusli kal udwil wahid. Bilang niat, bila waktu untuk niat ini di awal mandi, di awal mandi. Maknanya Anda nak pertama kali membasuh kaki, ya kaki, tapi disunahkan ketika Anda awal mandi itu membasuh apa namanya? Kepala dulu, karena itu niatnya ketika membasuh kepala. Kama qala sahibu sofwati zubat wa niyatun bil ibtida iktaronat kal haidi wal janabati au janabatin ta'ayyana. Dibilang dan niyah yang iktaronat bersamaan dengan awal seperti haid atau janabah ta'ayyanat. Bilang ta'ayyanat untuk awal-awal. Masalah idajtama'a alaihi ghuslan wajiban. Dibilang kalau ada satu orang itu wajib ada 2 sebab mandi. Ini kaidah ya, kaidah di dalam mandi dibilang al-aghsal mutadakhilah. Dibilang mandi itu boleh masuk satu sama lain. Maknanya kalau Anda apa ya? Haid, lepas apa namanya? Lepas haid melahirkan. Lepas melahirkan langsung langsung nifas. Lepas nifas belum sempat mandi keluar mani. Jadi perempuan ini mempunyai 4 sebab mandi. Apakah dia wajib untuk mandi 4 kali? Tidak. Mandi 1 untuk 4 perkara ini. Mandi 1 untuk 4 perkara ini. Dan ini perkara yang biasa karena memang hadas besar itu 1. Jadi hadas besar itu disebabkan oleh haid, oleh nifas, oleh oleh mani, oleh melahirkan, itu sama karena ada di dalam semua tubuh. Jadi Anda mandi sekali semuanya akan hilang. Dibilang al-aghsal mutadakhilah atau al-aghsal tatadakhal, sama saja. Ijastama'a alaihi ghuslan fa aktsar kal jima wa khurujil mani fa hal takfi alaihi niyatun wahidah. Apakah boleh satu niat saja? Boleh. Loh, jima dan khuruj mani kan sama? Tidak. Karena kadangkala orang itu jima tapi tidak keluar mani. Loh, macam mana? Menikah dulu baru paham nanti Anda. Kalau orang yang menikah pasti akan paham. Tidak semestinya Anda jima, Anda keluar mani. Karena bila-bila tengah-tengah jima malas, teruskan. Macam mana ya? Jima malas. Iya, sekali 2 kali kok senang. Setahun, 2 tahun, jima terus, malas Anda. Hal-hal semacam ini itu normal. Ayo. Naam, cukup untuk satu niat untuk keduanya. Begitu pula gusli sunnah. Sunnah. Maknanya Anda niat untuk saya mandi untuk jima. Untuk keluar mani juga settle, tidak ada masalah. Aku mandi untuk haid, untuk nifas pun juga settle, tidak ada masalah. Ayo. Yang kedua, idajtama'a ghuslu fardin wa ghusli sunnah. Kalau ada berkumpul mandi wajib dan mandi sunnah, apakah cukup niat salah satu saja? Tidak cukup katanya. Tidak cukup untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau Anda punya, saya berjima, kemudian nak mandi sholat Jumat. Kalau saya niat untuk berjima, sholat Jumat ini tidak perlu mandi lagi, tapi tidak dapat pahala. Karena sunnah itu kena niat. Wallahu a'lam, saya kira ada perbedaan antara mendapat pahala wa sukutut tolab. Karena kalau Anda tidak mandi sebelum Jumat, Anda itu dikatakan imam makruh atau khilaful aula. Tapi kalau Anda mandi sebelum Jumat karena berjima dan Anda tidak berniat sholat Jumat, dikatakan Allah tidak meminta Anda untuk mandi lagi. Dengan makna Anda tidak dikatakan melakukan khilaful aula atau melakukan perkara yang makruh semacam itu. Karena sudah bau-bau Anda semuanya sudah hilang. Tapi kalau untuk nak mendapatkan pahala, ya memang kena dua-duanya. Bukan 2 kali mandi. 2 niat, bukan 2 kali mandi. Kenapa 2 kali mandi?
Fala buddha an yanwiyahuma kama qala sahibu sofwati zubat wa inna wa fardon wa naflan hasola. Kalau Anda mandi niat dua, niat fardu dan sunnah, sekali mandi dua-duanya dapat. Jadi sebelum sholat Jumat Anda menjima istri Anda, kemudian mandi niat untuk apa itu namanya hadas besar dan untuk sunnah Jumat sekali. Boleh, tidak ada masalah. Au fa bi kullin mithlahu tahassola, yakni atau dengan bikulin mislahu, yakni dengan kedua-duanya yang sepertinya juga mendapatkan. Kaifiyatun niyah fi ghuslil fard. Bagaimana cara niat di dalam mandi wajib? Ya niat dengan wali wadih, yakni masalah-masalah wadih. Meniat dengan hatinya dan disunahkan untuk melafatkan. Maka dia wajibnya niat itu di hati, tapi disunahkan untuk apa namanya? Untuk melafatkan, untuk membaca niat di mulutnya. Fayaqulu nawaitu raf'al janaba, au nawaitu raf'al hadatsil akbar, au nawaitu fardol ghusli, atau nawaitu toharoh li sholat. Empat-empatnya ini semua boleh. Kalau dengan bahasa Inggris, apa niat? My intention to bathe. Hadas akbar bed, nah, tidak ada masalah, boleh, tidak ada masalah dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia semua boleh, tidak ada masalah, Kalau Anda boleh bahasa karena kan niat itu di hati, bukan di mulut. Asani takmimul badani bilma, menyeluruhkan air dengan semua basuhan, maksudnya semua basuhan kena ada di badan, kullal badan, kama qala sahibu sofwati zubat wal fardu takmimun di jismin dhahara sya'ron wa dhufron mambatan wa tasyara. Dibilang faradnya adalah Anda menyeluruhkan untuk semua badan, dhahara yang semua badan dan yang tampak di atas badan. Seperti apa? Sya'ron, apa itu sya'ron? Rambut. Dhufron, ini kuku. Mambat tempat keluarnya rambut. Kalau tidak ada rambutnya, wabasyaro, semua ada apa namanya? Kulit juga wajib Anda basuh semua. Fayata'ahadul mawadi alladhi yukhsha adamu usulil ma' ilaiha. Yata'ahad ini maknanya Anda berusaha untuk fokus dan tidak lupa tempat-tempat yata'ahad ini diperiksa, tempat-tempat yang ditakutkan air tidak sampai kepadanya. Contohnya ibtain ini. Kan kalau Anda tidak semacam ini, mungkin air tidak masuk ke ampit ini. Wa ma'atiful badan, lipatan-lipatan badan. Nah, lipatan-lipatan badan ini mungkin untuk orang yang gemuk-gemuk gila itu, macam sumo. Lah, orang-orang yang gemuk-gemuk gila itu kan badannya kan berlipat-lipat kan. Nah, kalau dia badannya berlipat-lipat, ini berlipat, buka. Ya ini buka. Ya itu namanya ma'atiful badan. Wa ma'atiful batan, lipatan-lipatan apa? Lipatan-lipatan perut. Perut saya ada six pack. Bukan six pack-nya apa? Six pack orang gym itu, six pack-nya orang gemuk itu. Wal udunen sini. Wama bainal fakhidain, ini apa? Cakapnya apa ini? Antara dua behe ini. Orang Indo cakapnya selangkangan. Kangkang dia kena dibasuh. Wama bainal ilyatain, antara ini nih, apa bontot dia kena karena kalau ada potensi tak masuk air. Ada potensi tak masuk air, hati-hati, apa itu namanya cincin. Kenapa namanya gerak-gerakkan? Masalatu gulfatil aglaf, masalatu guslul aglaf. Aglaf itu loh, apa namanya orang sebelum sunat itu. Dia punya kulit macam belalai itu. Apa cakapnya? Kulit sunat gitu loh. Nah, sebelum kulup ya, ini kulupnya yang sebelum apa namanya? Kulup sebelum sunat itu hati masalah itu. Dibilang guslu matahtal jildah, yakni wajib seorang laki-laki itu untuk membasuh yang di bawah apa namanya kulup itu. Jadi kan masa dia macam belalai macam itu kan, itu kena di
ditarik itu kena dibasuh dalamnya. Kena dibasuh apa namanya? Dalamnya. Lah, itu memang kena dipotong, memang dipotong, itu wajib hukumnya untuk apa namanya? Laki-laki. Allati tuqta'u indal khitam, dibilang wajib untuk membasuh dalamnya kulit yang dipotong ketika sunat. Dan kadangkala masih hidup, kadangkala dah mati. Kan ada mungkin apa itu namanya, seorang Western masuk Islam langsung mati. Tidak sempat untuk apa namanya? Sunat. Macam mana hukumnya? Kalau dia itu hidup, masih hidup, maka wajib untuk membasuh sampai di dalam apa namanya? Bawah-bawah itu. Bawahnya memang wajib untuk dibasuh, dibuka, kemudian dibasuh. Kalau nak mandi kena semacam itu. Kalau nak kencing, nak istinja selepas kencing juga kena macam itu. Karena itu wajib untuk bukan dibasuh, disunat. Dan itu juga masuk di dalam kebersihan. Kebersihan itu bersih itu. Makanya memang kalau Anda sunat itu jadi bersih, Anda punya zakar. Kalau tak sunat, banyak sekali apa namanya? Banyak sekali sakit-sakit. Bayangkan kalau Anda ketika Anda apa namanya? Ketika Anda kencing, kemudian Anda istinja hanya dohir-dohirnya saja, kemudian Anda jima istri Anda, nanti maninya akan melewati apa namanya? Kulit-kulit yang najis-najis itu kan bahaya kan? Bahaya, karena itu wajib dipotong. Dibilang fa in ta'adzara usulul ma ilaiha shallaka faqiti tahuren fayajibu alaihil qada. Oh, kalau ada orang masih hidup dan dia tidak sunat, jadi belalainya itu masih ada, kuncupnya itu masih ada. Bisa tak Anda buka? Tidak bisa, Habib. Sakit gila, Habib. Oh, sakit gila kah? Maknanya Anda wajib untuk sholat seperti fakidut tohurain. Anda sholat seperti orang yang tidak mendapatkan apa itu namanya, tidak mendapatkan air ataupun debu. Kenapa? Karena di dalam zakar Anda masih ada hadas besar. Anda wajib sholat fakidu tohuren dan Anda wajib qadha. Dan di dalam gusul mayit, kalau seumpamanya ada mayit yang mayitnya itu masih belum sunat dan tidak bisa untuk apa namanya dibukakan, kan sudah keras kan. Lah coba kemaluannya dipaksa-paksa semacam ini. Kan kasihan kan, kita itu sebagai mazhab Syafi'i itu memperlakukan mayit seperti dia itu masih hidup. Nah, coba kalau dia masih hidup, zakarnya Anda paksa-paksa untuk buka, dia akan marah kan? Marah. Oke, terus macam mana? Ini tidak bisa dimandikan, Habib. Tidak bisa dibuka karena dia sudah mati dan zakarnya itu sudah kaku, sudah keras. Macam mana saya nak buat? Dibilang Anda mandikan ya apa yang Anda bisa. Kemudian menurut Imam Romli tidak boleh disolati. Karena masih ada yang masih belum suci. Masih ada yang masih belum suci. Ayo. Menurut Ibn Hajar, dimandikan. Lepas dimandikan, ditayamumi. Loh, untuk apa ditayamumnya? Dimandikan bagi tempat-tempat yang masih bisa keluar, yang masih bisa terkena air. Ditayamumi untuk tempat yang tidak bisa terkena air. Apa itu? Ya di bawahnya apa itu? Kuncup tadi itu. Di bawahnya kuncup tadi itu. Setelah dimandikan dan ditayamumi, baru disolati. Baru disolati menurut Ibn Hajar. Menurut Ibn Hajar. Apakah boleh Habib setelah mati baru disunat? Tidak boleh. Tidak boleh setelah mati baru disunat. Karena itu akan izrok dia, mempermalukan dia. Akan membuat dia itu akan mempermalukan dia. Dan sholatnya itu disolatkan karena darurat. Wallahu a'lam. Sunanul Ghusl. Bete sunanul ghusl di kelas yang akan datang ya. Yang akan datang sunanul ghusl, sunah-sunah mandi kelas yang akan datang. Sekarang jika ada yang nak tanya, silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana? Katakan saya sakit perut. Oke. Saya bergegas ke tandas. Tak sempat baca doa, tak sempat baca zikir. Bagaimana untuk top up pahala yang kita terlepas ni? Pahala terlepas top up-nya macam mana ya?
Nanti Kut mungkin baca lepas keluar Kut. Lepas keluar baru Anda baca. Insya Allah dapat pahala. Dikodok selepas selepas keluar. Karena di dalam fikih Syafi'i, adat-adat yang biasa Anda baca dan Anda terlupa untuk baca, boleh dikodok. Walaupun itu adalah mandi sunnah. Kalau Anda biasa mandi sunnah Jumat, kemudian tak sempat mandi sunnah Jumat, Anda boleh kok. Untuk hal-hal semacam ini mungkin bisa dikiaskan. Saya biasa baca doa Habib, tapi tak sempat baca doa karena darurat, karena emergensi Habib. Ya nanti Anda kodok. Ya mungkin ketika keluar Anda langsung baca doa keluar tandas dan masuk tandas sekali. Kodokan lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Habib. Sama-sama. Habib, saya nak tanya, boleh tak Habib ulang yang hukum ummiyatu ummil walad? Ummiyatu ummil walad itu maknanya kalau ada hamba sahaya perempuan, saya punya hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya perempuan ini kalau saya mati, dia akan diwariskan kepada anak-anak saya. Dan kalau hamba sahaya ini saya hamili, kemudian dia itu mempunyai anak, dia naik level, dia tidak menjadi hamba sahaya, tapi menjadi ummul walad, emaknya anak-anak. Emaknya anak-anak. Ummul walad ini hukumnya dia tidak bisa dijual, dan kalau saya mati, dia akan merdeka otomatis. Tidak perlu saya merdekakan, dia memang akan merdeka otomatis. Berbeda kalau dia itu hamba sahaya biasa, dia tidak akan merdeka otomatis. Ketika saya mati, dia akan diwariskan. Nah, ummul walad ini untuk menjadi ummul walad, syaratnya dia itu mesti melahirkan anak untuk saya. Tapi dia keguguran Habib. Kalau di keguguran, tengok. Ketika keguguran masih alaqah atau masih mudghah. Dia sudah mudghah Habib. Oke, mudghahnya macam mana? Mudghah yang ada gambaran khofiyah atau tidak ada, cuma benar-benar segumpal daging, atau segumpal daging sudah ada mulai ada tangannya, kakinya, kepalanya, atau macam mana. Sudah ada gambar, sudah ada bentuknya sikit Habib. Maka dikatakan perempuan ini sebagai ummul walad. Hadarwa. Baik, terima kasih. Sama-sama. Apalagi sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Habib, macam apa zakar yang ghairul makhtun, kita panggil kepala zakar tu hasyafah juga, Habib? Memang kepala zakar kita panggil hasyafah. Memang kalau tapi yang apa itu namanya, kulitnya saja yang kulit yang belum disunat, kulitnya saja itu namanya kulfatul aglaf. Tapi secara umum daripada semua itu, kepalanya itu, helmetnya itu namanya hasyafah. Sawaun, sama ada sudah disunat atau belum disunat. Wallahu a'lam. Pada apa ta'mimul ma' tu, Ya. macam dekat safhah dubur kita tu air wajib sampai Habib ya? Memang wajib sampai itu, karena itu kan wajib wajib dicek, Cangkung. dibuka sedikit, di cangkungnya itu dibuka sedikit agar kenapa namanya air. Ya, terima kasih Habib. Sama-sama. Baik, ada satu soalan. Assalamualaikum Habib. Jika kita ada wuduk lalu mandi dan air mandian lalu di bahagian faraj, air masuk dan keluar kembali, batalkah wuduk Habib? Air masuk dan keluar kembali, wallahu a'lam, kelihatannya batal wudhu, tapi benar-benar masuk dalam loh ya. Benar-benar masuk dalam. Tak cakap masuk dalam, tak, cuma itulah soalan dia. Kalau masuk dohir tak ada batal. Kalau sampai masuk dalam macam kencing kemudian keluar lagi, ya sudah dikatakan dia itu kharij min ahadis sabilain. Wallahu a'lam. Oke. Ya, Habib, ada soalan lagi. Sudah, tak ada lagi? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sila. Habib, saya terbaca salah satu fatwa daripada Mufti Walia Persekutuan dan dikatakan lebih baik untuk usul dengan memakai pakaian seperti seluar dalam untuk betul itu memang. Jadi kalau pakai seluar dalam tu, macam mana nak lalukan air tu? Boleh ke kalau air tu tumbuh saja ataupun kena buka dahulu seluar dalam tu? Macam ini, air, pakaian yang Anda pakai ketika mandi itu bukan pakaian semacam ini. Pakaian yang labuh sedikit.
pakaian yang labuh, jadi Anda itu, jadi dia labuh sangat, kemudian ketika Anda mandi itu, dia tetap Anda basuh ketika macam ini, Anda masukkan macam ini, Anda masukkan, bukan pakaian semacam ini lah. Kalau pakaian semacam ini, apakah tetap sah? Sah, tidak ada masalah. Cuma bukan pakaian semacam ini yang Anda buat untuk mandi. Anda tengok jubah-jubahnya orang-orang Saudi yang besar-besar itu, yang semacam ini lah itu, atau biasanya dengan komis Sudani. Komisnya orang-orang Sudan, dia macam labuh sikit, ya itu disunahkan untuk Anda pakai ketika mandi. Untuk apa Habib? Ya iya, biar Anda itu tidak menunjukkan aurat Anda ketika Anda itu di kamar mandi, kan kamar mandi itu tempatnya setan. Dan Allah tengok Anda tak pakai baju. Kalau Anda malu dengan orang, seharusnya Anda juga malu dengan Allah, dan jangan tunjukkan aurat Anda kepada setan. Karena kalau Anda masuk tandas dengan membuka pakaian dan Anda tak baca doa, setan itu akan mengetawakan Anda, zakarnya kecil. Ya semacam itu, dia akan diketawakan oleh setan, karena itu memang disunahkan untuk memakai memakai baju. Allah. Oh, jadi kalau air lalu memang sah lah, itulah ya. Tak ada masalah itu. Oh, baiklah. Terima kasih Habib. Sama-sama. Dari soalan. Assalamualaikum Habib. Maaf sebelumnya. Maaf tanya. Kalau kena panas minyak ataupun air, lalu kulit itu melepuh isi air yang pecah, apakah air dalam kulit tadi najis kalau kena pakaian? Terima kasih. Betul, najis itu namanya ma'un nafatot, najis itu. Saya rasa itu nanti akan ada di dalam babun najasat kot. Najis itu. Okey, baik Habib, rasa tak ada soalan lagi. Assalamualaikum Habib, maaf. Salam, sila. Ada pertanyaan, kalau lepas mandi baru basuh separuh badan lalu terkencing hadas kecil, adakah kita perlu ambil wuduk daripada awal ataupun basuh bahagian yang basuh bagian yang yang sudah terbasuh itu. Yang contohnya, yang sudah terbasuh muka dan tangan, ya sudah, Anda cuma wajib untuk membasuh muka dan tangan saja ketika wudhu. Yang lainnya tidak wajib Anda basuh karena sudah tersucikan ketika Anda mandi. Dan ketika Anda mandi akan terangkat juga hadas kecil dan hadas besar sekali. Saya di kelas yang akan datang, insya Allah. Baik Habib, terima kasih. Sama-sama. Oke, Ustaz Amar, Habib? Tak ada dah Habib. Oke, insya Allah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.